Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kalian tentang 10 hadis yang bisa jadi kalian hafalkan untuk pedoman hidup atau sebagai dalil bagi para dai. Hadis yang pertama adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asfala min ka'baini minal izari fa finnar. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang menjulur melebihi mata kaki atau melebihi sarung, maka tempatnya di neraka. Artinya, apabila kita menggunakan suatu pakaian atau celana yang melebihi mata kaki, maka kita di neraka. Hadis kedua adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalla ala ahadikum ma dama fi musallahu allazi shalla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat berdoa kepada salah seorang di antara kamu yang tetap berada di tempat dia sholat atau masjid selama ia tidak berhadas, dan malaikat mendoakan, ya Allah ampunilah ia, dan ya Allah berikanlah rahmat padanya. Artinya apabila kita masih berada di tempat sholat kita, contohnya sehabis sholat asar kita masih menunggu untuk jadwal sholat maghrib, dan selama kita tidak berhadas, dan juga selama kita masih melakukan hal yang baik, dan seperti contohnya membaca Al-Quran, maka malaikat berdoa kepada Allah agar mengampuni kita dan juga memberi rahmat kepada kita. Hadis ketiga adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulul jannati illa man aba. Qalu ya Rasulullah man ya'ba? Qala man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Kemudian beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang ingkar kepadaku, maka ia adalah orang yang enggan. Artinya, apabila kita taat kepada Rasulullah, maka artinya kita adalah orang yang menginginkan surga. Dan apabila kita mengingkari tentang ajaran yang diberikan Rasulullah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka artinya kita enggan untuk memasuki surga. Hadis keempat adalah An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iz qala rajulun li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian berkata kepada saudaranya, wahai orang kafir, maka sungguh ucapan itu akan kembali pada salah satu di antara mereka berdua. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah apabila kita mengatakan kepada saudara kita, saudara seiman, wahai kafir atau wahai orang kafir, maka sungguh ucapan itu akan kembali antara antum atau teman. Hadis kelima adalah An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu asyaddu farahan bi taubati ahadikum min ahadikum bidallatihi idza wajadaha. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih senang kepada taubat salah seorang di antara kalian daripada senangnya salah seorang di antara kalian yang menemukan barangnya yang hilang. Yang dimaksud di sini adalah sesenang-senangnya apapun kita ketika kita menemukan barang kita yang hilang atau hal lainnya, masih lebih senang lagi Allah yang mendengar taubat seorang dari hambanya. Hadis yang keenam adalah An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul jannati hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum
ashfus salama bainakum. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang akan masuk surga kecuali ia beriman, dan tidak ada keimanan sampai ia saling mencintai. Apakah kalian ingin kuberitahu sesuatu yang dengannya kalian bisa saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Maksud dari hadis ini adalah dengan kita menyebarkan salam, maka kita termasuk orang yang mencintai satu sama lain. Dan dengan kita mencintai satu sama lain, kita termasuk orang yang beriman. Dan dengan beriman, kita dapat masuki surganya Allah. Hadis yang ketujuh adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratul lima bainahuna izajitunibatil kabair. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu Jumat hingga Jumat berikutnya dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa-dosa kecil apabila dosa-dosa besar telah dijauhi. Artinya dari kita sholat 5 waktu, sholat Jumat atau mendatangi atau menemui hari Jumat, atau kita mencapai usia pada bulan Ramadan, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni apabila kita meninggalkan dosa-dosa besar. Hadis ke-8 adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahi muharram wa afdhalus salata ba'da faridata salatul lail. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi, apabila kalian ingin melakukan puasa sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, maka lakukanlah puasa di bulan Muharram. Dan apabila kalian ingin melakukan sebaik-baik salat setelah salat fardu, maka lakukanlah salat malam. Hadis ke-9 adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taba'a 'ala Allah qabla an tatlu'a asy-syamsa min maghribiha taballahu alaihi. Artinya, barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, maka taubatnya diterima. Jadi, bertaubatlah kalian sebelum matahari akan terbit dari barat atau pertanda sebuah kiamat. Hadis yang ke-10 atau hadis yang terakhir adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khusus sawariba wa arhuliha wal khaliful majus. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukurlah kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian dan selisihilah orang Majusi. Di sini Rasulullah memerintahkan kita untuk menyelisihi orang Majusi dengan cara kita memanjangkan jenggot dan kemudian mencukur kumis agar tidak meniru gaya berpenampilan mereka. Mungkin segitu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.